Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak Na Channel. Kali ini kita akan membahas tutorial konfigurasi dasar dari mikrotik. Sebelum kita membahas konfigurasi dasar-dasarnya mikrotik, perlu kita ketahui bersama apa toh mikrotik itu. Mikrotik adalah sebuah sistem operasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer awalnya menjadikan komputer menjadi sebuah router jaringan. Dalam perkembangannya ini tidak hanya komputer yang dijadikan sebagai router, tapi sudah dibuatkan juga dedicated router yang di dalamnya berisi dari OS mikrotik. Oke, sekarang apa tuh router itu? Router adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Maksudnya bagaimana yang berbeda itu? Misalkan begini, sebuah jaringan lab A mempunyai IP 192.168.20.1 sampai 192.168.20.254. Ini satu segmen ya, satu segmen di bawah network 192.168.20.0. Kemudian di lab B ini mempunyai IP yang berbeda. IP-nya adalah 192.168.10.0. Ini networknya, berarti IP-nya adalah mulai dari 10.1 sampai 10.254. Nah, bagaimana dua lab ini bisa berkomunikasi? Bisa berkomunikasi dengan dua segmen LAN yang berbeda. Ini wajib menggunakan yang namanya router. Kalau switch ini satu segmen komunikasinya, misalkan komputer A dengan komputer B, komputer C. Ini kalau switch ini 192 misalkan 192.168.10.1 bisa berkomunikasi dengan 192.168.10.2 dan seterusnya. Sama, networknya sama. Tapi kalau router ini bisa berbeda segmen, 10.1 dengan 20.1 atau dengan 30.1 secara bersamaan. Ini bisa berkomunikasi menggunakan yang namanya router. Itu adalah fungsi dari router. Nah, mikrotik ini adalah sebuah sistem operasi yang digunakan sebagai router. Oke. Kemudian fungsi dari mikrotik secara umum diantaranya satu adalah sebagai internet gateway. Artinya apa? Bahwa mikrotik ini berfungsi sebagai jembatan di antara jaringan lokal dengan jaringan publik atau jaringan internet. Karena yang menjembatani jaringan lokal bisa berkomunikasi dengan internet itu adalah router. Router ini salah satunya adalah mikrotik. Kemudian yang kedua, mikrotik sebagai access point. Ini salah satu contohnya, kita bisa memanfaatkan fitur mikrotik ini menjadi sebuah hotspot di sekolah, di lingkungan sekolah, di kafe, di warung, bahkan bisa membuat sebuah ISP atau istilahnya jaringan RT/RW net ya. RT/RW net ada di sebuah pedesaan yang tidak bisa teraliri internet. Dengan RT/RW net ini bisa terbantu. Nah, RT/RW net ini bisa kita manfaatkan dari fitur mikrotik. Oke. Kemudian yang terakhir adalah fungsi utamanya mikrotik adalah sebagai router, di mana mikrotik adalah menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Bahkan mikrotik ini bisa mencarikan jalur yang paling cepat di antara jaringan-jaringan yang ada di sebuah jaringan yang sudah terbentuk. Ini salah satu dari fungsi dari mikrotik, yaitu sebagai router. Kemudian fitur-fiturnya yang lain, kita bisa memblokir situs tertentu. Kemudian kita bisa membagi bandwidth. Misalkan di sebuah organisasi sekolah, di situ ada TU, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada guru, kemudian ada siswa. Nah, kita nanti bisa membagi bandwidth untuk siswa berapa, kemudian untuk guru berapa, untuk TU berapa, untuk kepala sekolah berapa. Ini bisa kita manfaatkan melalui fitur-fitur
dari Mikrotik. Oke, sekarang kita akan coba mulai dari konfigurasi awal, bagaimana kita mengakses Mikrotik, kemudian bagaimana kita merubah password yang ada di Mikrotik, kemudian kita bisa menambahkan IP address, mengganti interface dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja cara mengakses Mikrotik. Yang pertama kita akan menggunakan Winbox, kemudian yang kedua nanti kita akan menggunakan web browser, yaitu melalui Webfig. Kemudian yang ketiga kita akan mengakses Mikrotik melalui Putih. Sekarang kita akan coba akses Mikrotik melalui Winbox. Ini adalah Winbox yang bisa kita gunakan untuk mengakses Mikrotik. Bagaimana kita mendapatkan Winbox ini? Kita sangat mudah sekali untuk mendapatkan Winbox dari situsnya mikrotik.com. Ya, ini situs mikrotik.com. Kemudian kita bisa memilih di sini versinya sesuai dengan bit yang ada di komputer kita. Misalkan komputer kita menggunakan 32 bit, ya berarti kita menggunakan 3.27. Ini yang versi terbarunya ya. Mikrotik selalu update untuk Winbox-nya. Ini versi terbarunya adalah 3.27. Kemudian kalau kita menggunakan komputernya adalah versi 64 bit, kita ya menggunakan Winbox 3.2 64 bit. Oke. Kemudian kita download, setelah itu kita install di komputer. Oke, sekarang kita ke Winbox dulu, seperti ini. Saya akan coba matikan dulu WiFi-nya. Oke, close, saya refresh. Tampilan Winbox itu akan seperti ini. Ini adalah tampilan atau halaman Winbox-nya. Ya. Kemudian di sini yang paling atas connect to ini digunakan untuk menempatkan IP address atau MAC address yang ada di Mikrotik. Jadi di sini kita bisa memilih koneksinya melalui MAC address atau IP address. Ini kita klik aja ini kalau ini MAC address, kemudian kalau kita klik IP ya di sini IP address akan berubah di sini. Kemudian defaultnya dari Mikrotik adalah bawaannya adalah admin untuk loginnya, kemudian tanpa password. Oke ya. Sekarang kita klik MAC address-nya, kemudian kita akan coba login. Oke, kita klik dulu, jangan lupa klik MAC address-nya, kemudian klik connect. Oke. Ini adalah halaman dari Mikrotik. Kalau yang pertama tadi halaman dari Winbox, sekarang adalah halaman dari Mikrotik. Ini seperti ini. Ini kalau kita aksesnya lewat Winbox. Ya, di sebelah kiri ini adalah fitur-fitur dari Mikrotik yang bisa kita manfaatkan. Ya, ini bisa kita manfaatkan untuk apa aja nanti di sini fiturnya. Oke. Kemudian yang paling atas sendiri di sini ada admin, kemudian add MAC address. Ini adalah MAC address alamatnya dari Mikrotik. Kemudian di sini ada Winbox 64 bit, kemudian ada versi 648.1. Ini adalah versi dari Mikrotiknya. Ya, versi dari OS Mikrotiknya adalah 6.48.1. Kemudian on RB951 UI2HND. Ini adalah tipe routerboard-nya. Routerboard itu seperti ini. Ini routerboard. Ini routerboard. Ini salah satu dari dedicated router atau dedicated Mikrotik. Mikrotik itu ada dua jenis. Yang pertama adalah OS, yang kedua adalah dedicated. Dedicated itu berupa hardware, di dalamnya ada sebuah sistem operasi. Sistem operasinya otomatis ya sistem operasi Mikrotik. Ya ini namanya routerboard. Ya routerboard 951G2HND. Ya, oke. Ini adalah dedicated Mikrotik. Kemudian setelah kita masuk melalui Winbox, perlu saya kenalkan juga bagaimana kita mengakses Mikrotik melalui web browser. Ini kita close dulu. Kita akan coba close Mikrotik melalui web browser. Kita tinggal mengetikkan IP address-nya. IP address-nya sebelum kita rubah secara default IP address-nya Mikrotik adalah
192.168.88.1. Loading. Kita klik grafik, tampilannya akan sama dengan tampilan dari Winbox. Sama, di sebelah kiri adalah fiturnya. Ini adalah fitur dari Mikrotik. Oke, makan. Kemudian cara yang ketiga adalah kita akan melalui PuTTY. Ya, PuTTY ini adalah menggunakan bahasa perintahnya adalah nanti berupa tag atau istilahnya di sini adalah CLI, Command Line Interface. Oke, kita akan coba akses melalui PuTTY. Kita minimize dulu aja atau kita close saja untuk webfig-nya. Kita akan coba melalui PuTTY. Kita buka PuTTY-nya. Kemudian kita masukkan adalah IP defaultnya Mikrotik 192.168.88.1. Portnya SS22. Kemudian kita tinggal klik open. Ini. Kemudian kita ketikkan admin. Ya. Interface misalkan. Print. Nah, ini bahasanya adalah, bahasa perintahnya adalah tag. Beda dengan dua akses sebelumnya. Kalau yang pertama adalah menggunakan Winbox, itu GUI. Kita tinggal klik, kita masukkan aja. Sama dengan yang webfig tadi, kita tinggal klik juga. Tapi di yang menggunakan PuTTY ini, kita harus menggunakan perintah. Kita harus memasukkan perintah. Nah, ini seperti ini interface. Kita melihat interface isinya apa aja ya. Kita ketikkan. Kita mau ke IP, pindah ke IP address ya. Tinggal /IP. Nah, ini. Kemudian address. Kita pakai tab. Seperti ini. Kemudian print. Oke. Ini adalah IP-nya. IP yang ada di Mikrotik. Defaultnya 192.168.88.1. Oke ya. Untuk yang paling mudah, saran saya, untuk yang paling mudah kita menggunakan Winbox ya untuk mengakses Mikrotik. Oke, karena di sini kita diperbolehkan boleh menggunakan webfig, boleh menggunakan CLI, boleh menggunakan Winbox. Biar kita tidak terlalu dalam mikirnya. Kalau pakai PuTTY ini kan kita harus hafal tag-tagnya. Nah, ini kita pakai Winbox aja. Oke. Oke, demikian untuk cara kita mengakses Mikrotik. Oke, yang kedua, konfigurasi yang kedua, kita akan coba akses lagi, kita close di sini. Kita akses melalui Winbox lagi. Kedua, kita coba masuk. Oke, kemudian klik connect. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika jendela Mikrotik ini terbuka, kita harus segera mengganti yang namanya password. Oke, password ini penting sekali untuk kita ganti supaya apa? Supaya orang tidak mudah sekali membaca atau menerobos Mikrotik yang sedang kita set atau sedang kita konfigurasi atau Mikrotik kita yang sudah kita konfigurasi. Nah, caranya bagaimana? Kita klik sistem, kemudian password. Nih. Oke, saya ulang lagi. Yang pertama kita lakukan ketika kita membuka sebuah Mikrotik, jendela Mikrotik adalah mengganti passwordnya dulu. Oke, sistem, kemudian password. Oke, seperti ini. All passwordnya adalah tidak ada karena defaultnya adalah admin, kemudian tanpa password. Sekarang kita ganti aja. Di sini password barunya adalah 12345 misalkan. 12345. Cing. Udah, kita keluar lagi, kita exit lagi. Oke, kita masuk lagi. Di sini kita tidak akan bisa masuk Mikrotik seperti ini aja. Kalau passwordnya tidak kita masukkan, kita akan coba dulu tanpa password. Di sini pasti akan terjadi error wrong username or password. Kalau kita masukkan di sini passwordnya 12345. Oke, jadi cara yang pertama ketika kita masuk di Mikrotik adalah mengganti passwordnya dulu. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah memberi
nama dari router ini, memberi nama router ini. Di sini kan masih mikrotik ya. Sekarang kita ganti namanya. Kalau di sebuah perusahaan, misalkan kalian nanti bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi di mana jaringannya itu terdapat banyak sekali router mikrotik yang ada di tempat tersebut. Nah, biar tidak bingung, silahkan diganti dulu namanya. Bagaimana caranya? Kita klik sistem, kemudian identity. Oke, kita ganti misalkan router A. Router A seperti ini. Oke, apply. Oke. Pasti langsung sudah terganti. Di sini juga adminnya juga bisa berubah. Admin add router A. Ini di depannya adalah MAC address karena kita mengaksesnya melalui MAC address. Jadi kalau kita mengaksesnya melalui apa itu IP, di sini di depannya juga IP. Kita akan coba dulu apakah di sini nanti akan berubah menjadi IP. Oke. Exit. Kita akan coba melalui IP. Oke. Admin connect. Oke, di sini berubah enggak jadi IP. Kalau tadi kita ngaksesnya lewat MAC address, otomatis di sini juga MAC address, tapi kalau di sini IP ya IP. Oke ya. Saya kira bisa untuk dua hal yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah mengganti password, yang kedua adalah memberi nama router. Oke. Berikutnya adalah yang tak kalah penting adalah mengganti nama interface. Oke, interface itu seperti apa toh? Interface itu seperti ini. Nah, ini adalah interface yang ada di mikrotik ini. Ada di sini ada port. Ada portnya sampai 5. 1 2 3 4 5. Ini karena kita menggunakan tipe 951. Kalau 941 di sini portnya hanya 4. Ditambah interface wireless-nya 1. Ya, kalau di sini 5 port LAN ditambah 1 interface WLAN. Jadi ada 5 interface. Nah, ini interface-nya. Kenapa kita harus ganti? Karena kita digunakan untuk kemana, kita tahu arahnya. Kita tahu arahnya dari port yang kita masukkan di sini, dari interface yang kita masukkan di sini. Biasanya yang paling ujung apa ini? Ujung kiri apa ujung kanan ya? Ujung kanan. Ya, ujung kanan ini digunakan untuk yang port 1, ya, nomor 1 ini biasanya digunakan untuk menghubungkan ke internet. Kemudian yang port 2 ini biasanya digunakan untuk konfigurasi, ya, untuk konfigurasi ke komputer. Kemudian kalau sudah selesai ini bisa bebas ini mau digunakan kemana saja. Misalkan ini lab 1, lab 2, lab 3, lab 4, atau misalkan ini untuk yang ke bagian accounting, bagian accounting, bagian HRD, bagian marketing, kemudian bagian apalagi ya di perusahaan. Ini bisa digunakan port dengan IP yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda ini bisa. Jadi tugasnya router. Ini bedanya dengan switch. Kalau switch ini IP yang dimasukkan di sini ini harus sama networknya. Kalau router ini berbeda nggak? Bisa, dia sangat bisa sekali. Dan nanti router ini juga akan mencarikan jalur yang paling cepat ke arah tujuan. Ini bedanya router dengan switch. Switch itu hanya satu network, ini bisa beberapa network, lebih dari satu network bisa. Oke ya, ini router. Ini adalah interface. Oke. Sekarang kita akan mengganti nama interface. Nah, tadi tujuannya adalah untuk supaya kita lebih mudah mengenali kemana atau arah jalur dari masing-masing interface ini. Oke, misalkan gini. Di header 1 kita beri nama internet. Oke, apply. Oke. Kemudian jalur 2 ini masih bridge ya, ini karena default. Jalur 2 kita beri nama lab A misalkan, play. Oke, kemudian jalur 3 lab B. Play. Oke. Seperti ini. Di sini kita akan tahu, oh ini ke internet, oh ini ke lab A,
oh ini ke lab B. Jadi kita akan lebih tahu kemana arah dari interface ini disambungkan atau dikoneksikan. Oke ya, ini adalah cara mengganti nama interface. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, maaf kok yang kedua. Berikutnya adalah menambahkan IP address. Oke, berikutnya adalah menambahkan IP address. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tinggal klik IP di sini, fitur IP, kemudian addresses. Oke. Nah, kemudian di sini kita tinggal menambahkan. Tadi kita membuat 3 interface ya, lab 1, internet, kemudian lab B. Kita tinggal di sini. Kita masukkan aja IP-nya, misalkan 192.168.0.10.1/24. Nah, misalkan. Dan interface-nya kita tinggal milih interface-nya di sini, kita mau arahkan kemana. Misalkan untuk jaringan lab A, kita tinggal klik lab A. Kemudian di sini, di network-nya, dia akan terkonfigurasi otomatis ketika kita klik apply. Oke. Ini berarti nanti 10.1 ke lab A. Ya. Jadi IP yang digunakan di lab 1 berapa? Ya mulai dari 10.1 sampai 10.254. Kemudian kita tambahkan lagi, tadi ada lab B juga. Misalkan 192.168.20.1/24. Oke. Ini nanti ke lab B. Oke. Klik, apply, oke. Oke, lab B. Ini adalah cara kita menambahkan IP address di interface yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita aktifkan. Oke ya. Oke. Kemudian di sini juga ada interface selain interface yang berupa port LAN. Di sini ada interface WLAN 1. Oke, WLAN 1. Ini digunakan untuk apa? Ini untuk mengkoneksikan jalur klien yang wireless. Misalkan kayak HP, kemudian laptop, itu bisa terhubung melalui jalur wireless ini tanpa menggunakan kabel. Jadi di Mikrotik itu ada fitur selain koneksi kabel bisa menggunakan koneksi wireless. Oke. Mengganti nama interface sudah, menambahkan IP sudah. Kemudian yang pertama tadi mengganti password juga sudah, kemudian memberi nama router sudah. Sekarang yang tak kalah penting juga adalah mereset default dari Mikrotik ini. Kalau kita, oke, saya close dulu, saya close dulu, oke, saya close biar kelihatan. Kenapa toh kita perlu mereset semuanya defaultnya Mikrotik? Oke, saya exit ya, kemudian saya buka lagi. Kita tunggu. Nah, di sini kalau kita menggunakan IP 192.168.8.1, ini masih banyak default konfigurasi bawaan dari Mikrotik. Ya, masih banyak konfigurasi bawaan Mikrotik. Jadi kita tidak bisa leluasa untuk mengkonfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita reset nol, kita hilangkan total konfigurasi defaultnya dari Mikrotik. Caranya cukup mudah. Caranya adalah kita masuk dulu melalui MAC address, kemudian atau pakai IP address juga bisa. Kemudian kita klik connect. Kalau masih ada IP 88.1, silahkan di reset defaultnya. Oke ya. Kalau seperti ini berarti masih ada defaultnya. Oke. Kita masuk dulu. Klik connect, kemudian kita klik system, kemudian reset configuration. Nah, di sini tinggal centang aja no default configuration, reset, yes. Oke, kita tunggu sampai selesai dari reset ini. Kemudian nanti kita akan terkoneksi kembali dengan IP yang berbeda. IP yang
awalnya adalah defaultnya adalah 192.168.8.1, ini akan berubah menjadi IP-nya adalah 0.0.0. Oke, cancel dulu. Oke, nah, jadi ini adalah tampilan dari MikroTik yang tadi sudah kita reset defaultnya. Kita jadi leluasa untuk konfigurasi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita akan coba masuk melalui MAC address. Kita nggak mungkin akan masuk melalui IP dari 0.0.0.0.0 ini. Jadi kita satu-satunya adalah melalui MAC address-nya dulu. Oke, dan kita klik connect. Oke. Nah, ini kita hilangkan. Tadi kan kita mereset. Oke, sekarang kita hilangkan dulu. Kita hilangkan dulu passwordnya. Kita klik lagi dan kita klik connect. Oke, dah. Setelah masuk sama seperti tadi langkahnya, yaitu mengganti password melalui sistem, kemudian password ini kita ganti menjadi 12345 12345, kemudian change. Setelah dari password mengganti nama interface. Oke, mengganti nama interface. Ini diganti, silahkan diganti sesuai dengan yang diinginkan. Tinggal double klik saja, kemudian apply oke. Kemudian setelah mengganti nama interface, tadi juga untuk mengganti nama router ya, mengganti nama router melalui sistem identity. Supaya routernya, kalau routernya banyak, ini kita bisa mendeteksi router mana yang sedang kita pakai atau sedang kita gunakan. Oke, router A dan seterusnya. Play, oke. Kemudian IP address, menambahkan IP address sudah. Kemudian mengganti nama interface sudah. Kita akan menambahkan user. Kita akan menambahkan user melalui sistem, kemudian user. Oke, kita akan menambahkan user. Di sini usernya cuma satu, yaitu admin dengan hak aksesnya adalah full. Sekarang kita akan menambahkan user. User ini nanti terbagi menjadi 3 grup. Grup itu maksudnya 3 hak akses, mulai dari read, write, sama full. Kalau read ini hanya bisa monitoring aja, hanya bisa membaca saja, hanya bisa melihat saja. Kemudian kalau write ini bisa konfigurasi tapi tidak bisa menambahkan user. Dan yang terakhir adalah full. Full ini bisa konfigurasi juga bisa menambahkan user baru. Oke, sekarang kita tambahkan. Misalkan Udin. Grupnya adalah full. Jadi nanti Udin ini bisa menggunakan bisa konfigurasi juga bisa menambahkan user baru. Oke, misalkan passwordnya 123. Ini contoh. Oke, apply. Oke. Dan kita tambahkan lagi misalkan read one. Aksesnya adalah read. Ini passwordnya sama 123 123. Play. Oke. Oke. Nih. Kemudian setelah kita bisa menambahkan user, kita akan coba akses melalui user yang sudah kita buat. Oke, caranya bagaimana? Kita exit dulu dan kita masuk. Di sini kita tetap pakai MAC address, kemudian kita login menggunakan Udin, kemudian passwordnya adalah 123. Connect. Bisa masuk. Oke. Berikutnya setelah kita bisa menambahkan user, kita ingin melihat lisensi dari MikroTik yang sedang kita pakai itu lisensi berapa. Kemudian macam-macam lisensi ini itu bisa kita informasinya dapat dari mana, ini harganya berapa, nanti akan saya sampaikan. Oke, sekarang kita coba cek dulu lisensi yang sedang kita pakai, MikroTik yang sedang kita pakai itu lisensi berapa, bisa kita lihat di sini. Oke, klik sistem, kemudian lisensi. Oke.
Ini adalah lisensinya adalah level 4. Nah, ini adalah level 4. Kemudian untuk level 4 ini hak aksesnya apa saja? Nanti di sini. Ini lisensi level 4 ini bisa menggunakan wireless AP, kemudian wireless client bridge, kemudian PPO apa itu? EO IP tunnelnya ini unlimited, kemudian PPOE tunnel, PPTP, L2TP, kemudian OVPN tunnel ini 200 user. Kemudian VLAN-nya unlimited, hotspotnya adalah 200 user yang aktif. Kalau menggunakan userman, yang aktif hanya 20. Ini level 4. Ini yang sedang kita pakai. Oke, ini yang sedang kita pakai. Ini adalah level-level dari MikroTik. Kalau kita pembeli misalkan level lisensinya level 6, ya ini semuanya unlimited. Kita bisa menggunakan apa itu userman-nya itu unlimited, tidak terbatas. Kalau di sini yang aktif hanya 20 sama 50. Ini kalau level 4 dan level 5. Tapi kalau kita menggunakan user biasa di MikroTik-nya, di fitur hotspot-nya bisa 200, kalau yang level 5 500. Oke, bagaimana cara kita mendapatkan lisensi? Kalau MikroTik-nya seperti ini, sudah ada lisensinya. Ya, sudah ada lisensinya. Tapi kalau kita membeli sebuah software, kan MikroTik ada dua. Yang pertama adalah berupa OS, yang kedua adalah dedicated MikroTik ya. Kalau dedicated itu sudah terinclude dengan hardware-nya, tapi kalau software kita hanya download softwarenya, kemudian kita beli lisensinya secara mandiri. Ya, untuk di Indonesia bisa ke Citra Web. Citra Web ini adalah macam-macam dari lisensi MikroTik dengan harga-harganya. Ini. Kalau OS itu tempatnya di mana? OS itu akan kita install di MikroTik. Kita install di komputer. Jadi komputer yang kita punya ini kita jadikan sebagai router MikroTik. Jadi kalau menurut saya, hemat saya, kita lebih baik yang membeli yang dedicated MikroTik, sudah dapat hardware-nya juga terinclude dengan lisensinya. Kayaknya ini lebih hemat daripada kita harus membeli softwarenya. Oke. Ini seputar lisensi. Oke, yang berikutnya kita akan melihat waktu yang ada di MikroTik. Bagaimana sih MikroTik itu sekarang jamnya berapa? Apakah sudah sesuai dengan jam yang ada di laptop kita? Sekarang jam berapa ini? Sekarang jam 9.26 di laptop kita. Tanggalnya 14 bulan 4 2021. Bagaimana kita bisa mensinkronkan waktu yang ada di yang di MikroTik dengan waktu yang ada di laptop kita atau waktu saat ini? Oke, caranya bagaimana? Kita klik sistem, kemudian SNTP client, atau sebelumnya adalah sistem clock dulu, kita cek dulu clocknya. Nah, ini kan masih time-nya adalah berapa itu? 00:20 menit 25 detik. Kemudian tanggalnya adalah 2 Januari 1970. Oke, sekarang kita akan rubah ini dan kita akan cocokkan dulu, kita sinkronkan dulu waktu MikroTik dengan waktu sekarang dengan menggunakan fitur yang namanya SNTP client atau NTP client. Oke, caranya bagaimana? Sekarang kita klik sistem, kemudian SNTP client atau NTP client, dan di sini kita klik enable dan dimasukkan IP NTP Indonesia, yaitu mulai 0.id pool ntp.org atau boleh 1 sampai 3 ini. Oke, kita masukkan 0.id pool. Oke, pool. Kemudian ntp.org. Dan apply. Oke, nah ini sudah berhasil. Oke. Dan kita tinggal menyesuaikan. Di sini sudah langsung date-nya adalah 14 April 2021, tapi jamnya belum sesuai. Sekarang kita
sesuaikan jamnya adalah dengan klik time zone name-nya. Time zone name-nya adalah Asia/Jakarta. Oke. Play. Oke. Kita cek lagi. Sistem clock. Ini sudah 936. Di bawah juga sudah 936. Oke ya, 936 di bawah di laptop saya juga 936. Tanggalnya sudah 14 April 2021. Oke, kita close. Kalau sudah seperti ini, kita bisa misalkan mau membuat firewall untuk akses internet. Akses internet bisa dibatasi jam sekian sampai jam sekian. Ini kuncinya adalah di SNTP ini. Kalau clock-nya belum sesuai, jadi kita harus mengatur SNTP-nya dulu. Kita sesuaikan, kita sinkronkan melalui fitur ini. Ya, jadi kan nanti kalau di di firewall-nya baru bisa kita konfigurasi sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang terjadi ketika SNTP-nya belum sinkron dengan waktu Indonesia atau waktu yang ada di laptop atau di komputer atau waktu saat ini konfigurasi yang kita buat ini tidak akan jalan, karena berikutnya kita akan menambahkan gateway ini. Kenapa kok kita sampai menambahkan gateway? Biasanya seperti ini. Di Ether 1 itu ada dua alternatif untuk menambahkan IP. Yang pertama adalah melalui static, kemudian yang kedua adalah melalui DHCP client. Untuk cara yang kita menambahkan user ini lewat static IP, itu kita wajib menambahkan gateway. Tapi kalau kita melalui cara yang kedua, yaitu DHCP client, ini kita tidak perlu menambahkan gateway di root-nya. Oke, sekarang kita akan coba menambahkan IP Ether 1 dengan menambahkan gateway di root-nya. Oke, caranya seperti ini. Apabila IP-nya statik untuk internet, untuk jalur Ether 1, kita klik IP addresses, kemudian kita tambahkan seperti ini, 192 misalkan 168.254.16. Kemudian networknya /24, kemudian interface-nya Ether 1, networknya tinggal kita klik apply, oke. Tidak cukup di sini aja kita untuk konfigurasi IP address melalui static, khususnya di jalur Ether 1 atau internet. Kita wajib menambahkan gateway di root-nya. Di mana root-nya? Kita klik IP, kemudian root. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan di sini DST address-nya adalah internet diwakili dengan IP 0.0.0. Gateway-nya adalah gateway dari biasanya menggunakan gateway dari modem, IP-nya dari router. Oke, 192.168.254.1 ini hanya contoh. Jadi ini nanti tidak bisa dipraktekkan di tempat kalian. Sesuaikan aja gateway-nya di modem berapa. Misalkan biasanya pakai 192.168.1.1. Tapi ini tidak mesti itu, tidak mesti 1.1, juga tidak mesti 254.1. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja. Oke, play. Oke. Seperti ini, kita akan cek dulu di new terminal, dan kita ketikkan ping Google. Oke, ini sudah teraliri internet. Oke, kita Ctrl C. Oke, demikian tutorial singkat tentang konfigurasi dasar-dasar dari MikroTik. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.